Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Halo Pak, selamat sore. Sore ya. Oke, kita lanjutkan ya dengan subjek PMK 5 itu mengenai lapukan. Ya. Ada yang presentasi sekarang? Ada Pak. Silahkan. Saya tutup sharing ini ya, screen sharing. Silahkan. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. Termati. Sebentar, sebelum dimulai, Anda berkelompok atau ini pribadi? Berkelompok, Pak. Oke. Sudah diatur kelompok masing-masing? Udah, Pak. Oke, silahkan. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1, Pak. Gini ya, nanti kan kita punya WA group ya. Nanti Anda tolong share siapa di kelompok siapa peserta di masing-masing kelompok ya. Ya, Pak. Oke, silakan deh. Iya. Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Ikomang Junior. Ini kelas kelas apa ini? R berapa ya? R ya? R1, Pak. R1 ya. R1 tanggal 8. Oke, 2021 ini kelompok 1. Anggotanya 2 orang, Pak. 20014 dengan 20. Oke, silakan deh. Kami akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu pengertian pelapukan. Next. Pelapukan adalah proses alterasi dan fragmentisasi batuan dan material tanah pada dan atau dekat permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. Hasil dari pelapukan ini merupakan asal atau sorsi dari batuan, sedimen, dan tanah atau soil. Kiranya penting untuk diketahui bahwa proses pelapukan akan menghancurkan batuan dan bahkan melarutkan sebagian dari mineral untuk kemudian menjadi tanah atau diangkut dan diendapkan sebagai batuan sedimen klasik. Sebagian dari mineral mungkin larut secara menyeluruh dan membentuk mineral baru. Inilah sebabnya dalam studi tanah atau batuan klasika mempunyai komposisi yang dapat sangat berbeda dengan batuan asalnya. Komposisi tanah tidak hanya tergantung pada batuan induk atau asalnya, tetapi juga dipengaruhi oleh alam, intensitas, dan lama atau durasi pelapukan dan proses jenis pembentukan tanah itu sendiri. Untuk proses selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pelapukan. Pertama, saya akan menjelaskan itu pelapukan fisik mekanik. Pelapukan fisik mekanik itu dipengaruhi adanya suhu udara. Ketika kita disumsikan bahwa terjadi keadaan antara matahari pada siang hari dan pada malam hari. Lihat pada gambar 1, jika siang hari, maka suhu itu di lingkungan itu akan tinggi atau panas karena akibat radiasi matahari. Nah, ketika kondisi sampai permukaan dan resap batuan itu akan menjadi mengembang. Nah, jika suhu mulai turun, lihat pada gambar 2, itu pada malam hari,
maka terjadinya kedingin, maka bantuan itu akan mengerut. Sama dengan gambar 3 pada hujan, itu bantuan itu akan mengerut. Proses mengembang mengerut itu disebut dengan pemuraian. Ketika terjadi proses pemuraian berlangsung lama, maka bantuan itu bagian luar itu kan mengalami keretakan. Ya, pada gambar nomor 4 itu meletak. Keretakan. Bagian luar ketika mengalami keretakan menjadi rapuh, maka lama-lama bantuan itu menjadi hancur. Ya, pada nomor 5, gambar nomor 5 itu akan pecah dan habis, maka terjadi bahan baku pada disebut itu pelapukan. Pelapukan bisik ditandai dengan adanya perubahan bisik bantuan tanpa mengalami perubahan suhu kimia. Bantuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan masih membawa karakteristik asli bantuan asalnya. Dalam keadaan alami, 3 faktor bisa mendorong menjadinya pelapukan jenis ini. Pertama, yaitu curah hujan yang tinggi diiringi dengan iradiasi sinar matahari yang tinggi secara bergantian dan terus-menerus membuat bantuan mengerut dan mengembang hingga akhirnya terapuk. Yang kedua itu perbedaan temperatur yang tinggi. Pada akibat bantuan mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu rendah, apabila hal ini terjadi terus-menerus akan menyebabkan permukaan bantuan retak kemudian pecah. Hal ini ditemukan oleh Brun yang memiliki perubahan suhu siang dan malam yang tinggi sehingga terdapat banyak bantuan pecahan. Ketiga, yaitu pembekuan air dalam bantuan dapat proses bantuan air yang mengusap ke dalam bantuan mengalami pembekuan. Akibat tekanan air yang membeku bantuan tersebut bisa pecah. Proses ini serupa dengan terjadinya ketika air laut mengusap dalam bantuan kerang. Karakteristik yang bentuk di dalam bantuan pada pengajar bantuan. Proses pelapukan selanjutnya akan dibahas oleh kelompok 2. Apa udah kelihatan? Sudah, Dek. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya dari kelompok 2 dengan anggota Dilo Putu Widiantari, NIM akhir 019, dan saya Rizka Chandra, NIM akhir 021. Kimiawi atau pelapukan kimiawi atau dekomposisi. Pelapukan kimia adalah perubahan batuan menjadi batuan yang komposisi kimia atau mineraloginya berbeda dari keadaan asal. Pelapukan kimiawi dikenal juga sebagai proses dekomposisi atau proses peluruhan. Pelapukan kimia merupakan proses transformasi batuan atau mineral menjadi bentuk ion-ion yang lebih stabil, di mana proses ini berjalan lambat. Pelapukan kimia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu pertama, hilangnya mineral dari batuan, yang kedua, perilaku atau perubahan mineral dalam batuan, dan yang ketiga, pembentukan bahan baru hasil pelapukan. Proses-proses kimia yang termasuk ke dalam pelapukan kimia yang utama adalah hidrasi, dehidrasi, oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan pelarutan. 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimiawi yaitu sebagai berikut. Pertama, hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Kemudian hidrolisa, yaitu proses penguraian air atau H2O atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Kemudian yang ketiga ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi.
Batuan yang mengalami proses oksidasi umumnya akan berwarna kecoklatan, sebab kandungan besi dalam batuan mengalami pengkaratan. Proses pengkaratan ini berlangsung sangat lama, tetapi pasti batuan akan mengalami pelapukan. Kemudian yang keempat ada karbonasi, yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida atau CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah batuan kapur. Reaksi antara CO2 dengan batuan kapur akan menyebabkan batuan menjadi rusak. Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 atau zat asam arang dapat dengan mudah melarutkan batu kapur atau CaCO2. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala kars. Proses pelapukan batuan secara kimiawi di daerah kars disebut pelapukan kimiawi lebih mudah ditemukan di daerah kapur. Dengan bentukannya yang khas seperti gua, stalaktit, dan stalagmit. Dolina terbentuk karena erosi pelarutan atau runtuhan. Puncak-puncak pegunungan kapur merupakan bentukan dolina. Puncak itu adalah sisa pelarutan, sedangkan lembah di antaranya adalah dolina-dolina yang melebur seperti pada gambar di samping. Gua dan pelarutan. Pada awalnya, terdapat celah atau retakan di dalam tanah kapur. Akibat pelarutan, retakan itu membesar dan menjadi lubang-lubang atau gua-gua. Jika lubang-lubang itu saling berhubungan satu sama lain, terjadilah sungai bawah tanah. Contoh, Gua Pindul. Gua Pindul di Gunung Kidul, Yogyakarta termasuk gua dengan aliran sungai bawah tanahnya seperti gambar di samping. Yang ketiga ada stalaktit dan stalagmit. Pada gua yang terbentuk dari kapur tebal dan udara mudah masuk, dapat kerucut-kerucut kapur yang disebut stalaktit atau menggantung dan stalagmit yang berdiri. Contoh stalaktit dan stalagmit terdapat di Gua Gong di dekat Pacitan, Jawa Timur, dan Gua Jati Jajar di dekat Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada pelapukan organis yang akan dilanjutkan oleh teman saya Widiantari. Oke, stop dulu supaya tidak terlalu banyak terlewat. Jadi Anda sudah membahas dua model pelapukan, atau tadi pelapukan sudah dijelaskan maksudnya dari kelompok 1 tadi. Sudah bagus deskripsinya ya. Bahwa proses pelapukan itu proses yang tidak pernah berhenti. Pertama. Yang kedua, proses pelapukan adalah proses yang tidak bisa dihindari. Ya. Yang ketiga, proses pelapukan itu punya kecepatan masing-masing, ya, sesuai dengan mineral atau jenis dari tanah atau batuan. Kemudian sudah juga disebutkan tadi bahwa pelapukan itu bisa digolongkan berdasarkan penyebab dari pelapukan itu. Satu penyebabnya adalah peristiwa mekanik. Ya, tadi peristiwa mekanik sudah dijelaskan bahwa pelapukan itu terjadi karena keadaan mekanik atau keadaan fisik yang berubah. Tadi sudah dijelaskan bahwa mineralnya tidak berubah, tetapi kondisi fisiknya berubah. Tadi ada mengenai pemuaian dan penyusutan, itu adalah penyebab pelapukan fisik atau mekanik yang paling nyata. Ya, contoh sekali mudah tadi sudah ada gambar, sudah ada semacam visual tadi yang menunjukkan bahwa begitulah cara kerja dari proses pelapukan mekanik. Ya, nah sekarang begini, seandainya sekarang Anda membangun rumah atau membangun gedung atau membangun shop, kemudian memakai batu alam untuk sebagai bahan dekorasinya. Ya, itu banyak sekali sekarang bangunan-bangunan yang model minimalis, terutama perumahan ya. Itu memakai bahan alam atau batuan alam sebagai untuk menambah estetika ya dalam hal ini. Tidak bersifat struktur tetapi bersifat estetika. Kemudian dalam beberapa saat, 2 atau 3 tahun ya, jadi batuan-batuan itu mulai kelihatan ada serbuk-serbuknya yang jatuh dan lain-lain.
itu adalah fakta bahwa pelapukan fisik itu terjadi. Nah, namun seiring itu banyak sekali sudah dijumpai bahan-bahan konstruksi seperti batu alam itu kemudian diberikan apa? Pelapis atau coating ya. Jadi kemudian disemprotkan bahan kimia, di coating sehingga dia terhindar dari proses perubahan kadar air, kemudian proses panas dan lain-lain sehingga bisa dipakai akhirnya dan bisa bertahan lama. Ya, jadi kejadian-kejadian sebenarnya sebenarnya ada di sekitar Anda gitu ya, ada di sekitar Anda. Mungkin Anda di rumah Anda sendiri memakai batu alam, ya, kemudian dalam beberapa waktu misalnya 5 atau 6 tahun gitu mungkin sudah mulai agak kelihatan kusam warnanya batu alamnya. Itu adalah salah satu bentuk dari pelapukan. Nah, maksud saya mengajak Anda berdiskusi seperti ini supaya teori yang ada itu ada di sekitar Anda supaya Anda aware bahwa itu terjadi. Sehingga suatu ketika Anda memasang batuan alam untuk dekorasi di rumah atau untuk bagian estetik dari rumah, mungkin harus juga berpikir batu alam mana yang cocok di daerah Anda. Kalau kadar airnya tinggi, ya mungkin akan segera ditumbuhi lumut. Lumut juga akan memberikan faktor pelapukan secara mekanik. Jadi akar-akar lumut itu juga merusak struktur dari batuan Anda. Ya, jadi begitu praktisnya. Ya, jadi tujuan saya mengajak Anda seperti ini salah satunya itu untuk aware tentang itu. Kemudian tadi ada pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini juga tidak bisa terhindarkan karena di alam itu setelah kita belajar proses batuan kemarin, di alam itu faktanya memang itu mineral semua dan mineral itu bisa berubah semua sesuai dengan ada yang akibat panas, ada akibat tekanan dan lain-lain. Itu bisa mengakibatkan perubahan. Tadi sudah diberikan banyak contoh gitu ya. Terutama biasanya karena karbonasi ya, ada karbonat tadi, kemudian ada hidrasi, kemudian ada oksidasi ya. Sama seperti bahan beton sekarang. Ya. Jadi kalau buat beton bertulang, ingat beton bertulang itu di dalamnya baja ya, tulangannya itu dari baja. Itu mudah sekali mengalami oksidasi atau karat. Ya. Jadi saat orang mendesain mendesain beton dengan beton bertulang, jadi beton yang dipakai itu baja tulangan yang dipakai harus dipastikan tanpa karat dulu sebelum dicor. Nah, kalau misalkan dicor dalam kondisi berkarat, ya karatnya nanti akan nambah terus karena kadar airnya ada di situ. Jadi selalu ada proses oksidasi di situ. Nah, hati-hati. Suatu ketika Anda misalkan datang ke lokasi proyek, ya, melihat besi baja yang akan dijadikan bahan tulangan untuk pengecoran beton, kalau udah kelihatannya warnanya merah begitu ya Anda wajib untuk menegur atau memberikan saran kepada pelaksana kontraktor untuk membersihkan dulu tulangannya sebelum dipakai. Nah, jadi hal-hal kecil seperti ini kelihatannya sepele, tapi suatu ketika di lapangan Anda akan temukan kasusnya seperti itu. Jadi kelihatannya sepele sih gitu ya. Kok dari pelapukan saja harus seperti itu? Karena kita hadapi nanti suatu ketika. Begitu juga mengenai batuan yang akan dipakai atau agregat yang akan dipakai untuk beton. Itu juga harus mengalami uji juga. Ada uji mekanis ya, uji kelapukan mekanik, kemudian Anda juga uji kelapukan kimiawi. Nanti suatu ketika Anda masuk lab beton atau masuk lab jalan ya untuk membuat perkerasan aspal beton, itu juga akan alami yaitu pelapukan mengenai fisik atau mekanik. Ya, nah, silahkan saya membuka ruang ini untuk Anda berdiskusi. Ada yang menyampaikan, kemudian ada yang berdiskusi. Saya tadi memberikan percontohan bahwa apa yang Anda bahas, tolong lihat di sekeliling Anda yang terkait dengan teknik sipil, kemudian Anda saling berdiskusi. Ya, jadi itu tujuan kuliah model seperti ini. Saya akan menemani Anda sampai Anda berdiskusi. Ya, jadi silakan lanjutkan untuk presenter berikutnya. Kemudian rekan-rekannya boleh saling menanggapi. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pelapukan organis atau biologis. Pelapukan biologi, pelapukan batuan secara... Anda dulu deh. Iya, Pak.
kelompok Anda? Iya, ini kelompok saya. Oh, masih Kak. masih kelompok 2. Iya, masih kelompok 2. Oke, lanjut silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Pelapukan batuan secara biologi adalah sebagai akibat pertumbuhan tumbuh-tumbuhan tingkat rendah yaitu lumut dan ganggang. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, terutama tumbuhan dan binatang. Binatang sebagai agen pelapukan, terutama yang hidup di dalam tanah seperti rayap dan cacing. Tumbuhan sebagai agen pelapukan melalui akar-akarnya. Akar-akar tersebut secara terus-menerus menerobos ke dalam lapisan batuan. Akar pohon yang terus merayap dan mengandung asam akan mengakibatkan batuan retak dan akan menghancurkan batuan kemudian menjadi tanah. Pelapukan yang disebabkan tumbuhan dapat bersifat mekanis dan kimiawi. Pelapukan mekanis berupa penjalaran akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak batuan di sekitarnya. Pelapukan kimiawi terjadi akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan ketika menghisap garam mineral. Ini salah satu contoh tumbuhan yang memecah batuan di Allegheny National Forest. Next. Baik, setelah sesi presentasi ini, di sini ada 4 soal. Kelompok kami akan menanyakan kepada mahasiswa untuk menjawab soal ini. Nanti yang bisa menjawab bisa langsung menjawabnya melalui Webex ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelapukan fisik? Bagi yang ingin menjawab, sebutkan nama dan NIM. Izin menjawab. Silakan. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, NIM akhir 027. Yang dimaksud pelapukan fisik yaitu perubahan batuan atau mineral menjadi bentuk yang lebih kecil tanpa mengubah susunan kimia dan mineraloginya. Terima kasih. Terima kasih, Diana. Pertanyaan kedua, pelapukan kimia disebut juga sebagai proses. Izin menjawab. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa? Ya, silakan. Oh ya, saya Kadayu Wedanti, NIM 011. Pelapukan kimia disebut juga sebagai proses dekomposisi atau proses peluruhan. Terima kasih, Ayu. Selanjutnya, nomor 3. Sebutkan 3 tahap dalam pelapukan kimia. Izin jawab. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gede Bismana Mahaja, NIM 012. Proses 3 tahap pelapukan kimia. Yang pertama adalah hilangnya mineral dari batuan, hidrasi dan hidrolasi kalau nggak salah. Mungkin itu. Terima kasih jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan.
Ya. Perkenalkan, saya Igusti Saiftuwinda Surini, NIM akhir 010. Sebutkan 3 tahap dalam pelapukan kimia. Yang pertama ada hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Kemudian hidrolisasi, kemudian ada oksidasi dan karbonasi. Terima kasih jawabannya Winda. Dan pertanyaan terakhir, pelapukan biologis disebabkan oleh Izin menjawab. Izin menjawab, saya 013. Sekina. Izin menjawab. Ya, silakan. Saya Sekina Tessa dengan akhir NIM 008. Pelapukan biologis disebabkan oleh makhluk hidup. Terima kasih. Izin menambahkan. Iya, silakan. Pelapukan biologis disebabkan oleh makhluk hidup, terutama tumbuhan dan binatang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan membuka sesi pertanyaan. Di sini yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat sore, mohon izin. Halo. Halo. Apa suara saya bisa dengar? Halo, ya. Perkenalkan, saya Sastra Bujangga, NIM akhir 032. Saya di sini ingin bertanya tentang mengenai pelapukan, yaitu saya sempat mendengar atau membaca di salah satu sumber bahwa pelapukan batuan disebabkan karena batuan tersebut dikenai curah hujan dan kemudian disertai dengan panas matahari setelah curah hujan tersebut. Nah, bagaimana apabila batuan tersebut berada di dalam gua atau di dalam ruangan tertutup? Apakah batuan tersebut tetap terjadi pelapukan? Dan bila iya, mana dibandingkan dengan pelapukan yang terjadi di tempat ruang terbuka, manakah prosesnya yang lebih cepat? Begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan oleh Made Sastra. Karena menurut saya, bantuan yang ada di dalam gua dapat terjadi pelapukan. Jika dibandingkan dengan pelapukan yang kena hujan dan paparan sinar matahari langsung, pelapukan bantuan di dalam gua prosesnya lebih lama karena suhu di dalam gua itu di dalam gua tergolong lembab. Itu pertanyaan dari saya, bisa diterima. Baik, terima kasih, bisa diterima. Baik, ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, apakah pelapukan memiliki peran yang menguntungkan bagi umat manusia atau bagi teknik sipilar? Apakah ada peranan yang penting pada pelapukan itu? Terima kasih. Diulang, Dek, pertanyaannya, Dek.
Silakan yang merespon. Tadi pertanyaannya Winda itu hubungan pelapukan ini sama teknik sipil ya? Iya Kak, dan apa peran yang menguntungkan juga bagi masyarakat atau umat manusia oleh pelapukan itu Kak? Mungkin aku coba jawab ya, Wak. Kan hampir di setiap bangunan teknik sipil itu terdiri dari bagian bangunan di atas tanah dan bagian permukaan di bawah permukaan tanah nih. Contohnya kayak fondasi, kayak gitu. Nah, bagian bangunan di bawah permukaan tanah itu kan menurut seluruh bebannya ke fondasi. Nah, untuk nyiapin desain itu, konstruksinya, kan perencana itu perlu tahu sifat material bangunan yang digunakan dan masa fondasinya berupa tanah atau batuan. Nah, pengetahuan tentang pelapukan ini tentunya akan membantu dan penting khususnya bagi ahli geologi teknik dan juga bagi perencana untuk memahami perilaku fondasi. Pengetahuan ini juga kan nantinya dibutuhkan nih untuk membangun bangunan yang seluruh materinya merupakan material alami seperti tanggul atau bendungan. Nah, informasi ini tentunya nanti juga menguntungkan bagi yang mengetahui tentang pelapukan ini kan. Nah, untuk itu kita di geologi teknik belajar pelapukan. Nantinya ini juga akan beri kita pengetahuan jika nanti buat bangunan yang gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Untuk teman-teman mungkin ada yang bisa nambahin, silakan. Ini kan diskusinya terbuka ya. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan soal goa tadi ya. Untuk goa itu bisa saya tambahin juga Pak. Silakan. Proses pelapukannya ya. Untuk gini, proses pelapukan itu kan ada penyebab dari faktor cuaca ya, meliputi suhu, udara, curah hujan, sinar matahari, atau angin. Nah, umumnya di daerah dengan iklim lembab dan panas, itu batuannya lebih cepat mengalami proses pelapukan. Nah, karena di dalam gua itu lembab, maka mungkin proses pelapukannya sama cepat juga ya dengan yang terkena sinar matahari. Tapi itu tergantung juga dengan mineral-mineral yang terkandung di dalam batuan itu. Nah, di dalam gua itu karena lembab, nanti pelapukannya bisa jadi disebabkan oleh ini tumbuhan seperti lumut ataupun seperti cacing atau serangga-serangga gitu. Nah, kalau dalam gua itu lembab, nanti biasanya ada aja tetesan-tetesan air yang ada di dalam gua. Nah, itu juga mempengaruhi proses pelapukan yang terjadi di dalam gua tersebut. Kayak gitu. Terima kasih. Mungkin bisa diterima atau nanti ada yang mau nambahin? Sudah? Ada lagi? Oke. Saya tambahkan pengetahuan umum ya kepada Anda ya. Soal suhu dan kelembaban di dalam gua. Ya. Jadi kalau Anda melihat goa itu harus dibagi dulu. Goa itu ada yang buntu, ada goa yang tembus. Ya, jadi siapa nanya soal goa tadi saya ceritakan. Goa itu ada yang buntu, ada yang tembus. Ya. Sekarang bicara soal suhu dan kelembaban. Ya. Jadi untuk suhu, ya, baik goa yang yang tembus maupun yang tidak tembus, suhu di dalam goa itu stabil. Karena terutama yang ini ya, goa yang tidak tembus ya. Karena tidak ada pengaliran udara yang signifikan masuk atau keluar ke dalam goa itu. Ya, dan tekanannya di dalamnya sama. Karena suhunya tidak berubah, maka tekanan udaranya sama. Ya. Sehingga tidak bisa udara luar tidak bisa penetrasi ke dalam. Pengaliran udara itu akan terjadi kalau ada perubahan suhu. Ya. Dan tekanan. Udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Begitu juga terhadap suhu ya, sebaliknya ya.
sehingga suhu di dalam gua itu cenderung stabil. Ya. Sama seperti sarang burung ya. Sarang burung itu dibuat persis seperti gerabah gitu ya. Kalau Anda lihat jenis burung tertentu, itu tujuannya adalah untuk menahan perubahan suhu. Karena suhu dan kelembaban di dalam di dalam gua cenderung sama, maka kandungan karbon dioksidanya pun cenderung sama. Ya. Oleh karena itu, ya, pelapukan akan tetap terjadi karena pelapukan akibat suhu jelas ada, akibat kelembaban karena perubahan kadar air juga ada, kemudian karena asam arang atau karbon dioksida juga ada. Nah, sekarang untuk bisa menjawab apakah terjadi pelapukan terjadi. Cuman yang akan membedakan adalah kecepatan pelapukan tersebut. Tergantung dari kondisi suhunya, kondisi kelembaban, dan kondisi dari kandungan karbon dioksida. Jadi orang tinggal di goa itu aman, ya, karena ini suhunya, kelembaban, dan karbon kondisinya tidak banyak berubah. Ya. Kalau suhunya sudah kadung 25 derajat atau sekian derajat, ya meskipun di luar 40 derajat, di dalam akan tetap segitu. Karena tidak bisa penetrasi lagi, khususnya pada goa-goa yang tidak tembus gitu. Sehingga banyak sekali goa itu dulu dipakai tempat tinggal. Ya, baik oleh manusia maupun oleh hewan. Karena aman. Ya. Kemudian kalau untuk goa yang tembus ya tergantung juga nanti kondisi level dari goa itu. Apakah goa itu kondisinya datar atau kondisinya tidak datar. Kalau tidak datar seperti itu ya sama saja seperti Anda melihat tekanannya sebagai bejana berhubungan. Ya, kalau bejana berhubungan kan begitu kondisinya. Tekanan udaranya sama di dalam. Sehingga tidak bisa dipenetrasi. Nah, dalam hubungannya dengan dengan pelapukan ya pasti terjadi pelapukan. Cuman kecepatannya akan berbeda dengan kondisi di luar gua. Nah, itu tambahannya. Ya. Jadi saya ekspedisi gua di Blue Mountain di New South Wales juga kondisi begitu. Ada namanya Jenolan Cave. Ya, Anda nanti ketik saja Jenolan Cave gitu ya. Itu adalah gua yang sering dijadikan penelitian karena banyak sekali terdapat aktivitas sekarang di dalamnya. Ya, sebagai sebagai tempat belajar juga karena seperti tadi ada stalaktit ya, itu yang dari atas, kemudian stalagmit yang dari bawah, kemudian ada juga curtain atau seperti tirai ya. Jadi bentuk-bentuk bentuk-bentuk produk cars yang ada di dalam goa itu juga ada yang bentuknya seperti tirai. Jadi ketika dinding goanya itu tidak datar atau mengalami kemiringan sehingga air yang mengalir ya atau air yang menetes juga mengikuti permukaan goa yang miring. Jadilah dia seperti tirai. Jadi ada curtain satu lagi. Ya, itu tambahannya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Saya Gusia Putri Sri Sadra Dewi, NIM akhir 026. Di sini saya terkait yang dijelaskan tadi itu saya ingin bertanya. Biasanya nih kan di atas tebing itu adanya pembangunan kayak rumah yang modern-modern gitu. Apakah bisa terjadi pelapukan? Terus kalau pelapukannya itu bisa diperkirakan atau gimana ya? Terima kasih.
Silakan Dek, ada yang merespon? Saya ingin mencoba menjawab ya. Menurut saya, setiap rumah yang akan dibangun pasti sudah diteliti terlebih dahulu. Dan yang pasti dan pastinya itu terjadi proses pelapukan. Karena kan kita udah tahu sendiri pelapukan itu disebabkan oleh apa aja. Dari cuaca kan juga bisa. Nah, menurut saya seperti itu. Oke, saya tengahi ya. Karena memang Anda belum dapat materi sampai sejauh itu atas pertanyaannya. Yang pastinya pelapukan tadi sudah pasti tidak berhenti ya, pasti terjadi. Cuman kecepatannya yang mungkin tidak sama sesuai dengan mineral batuan itu sendiri ya. Kan tadi sudah ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau rumah di tebing ya, itu analisanya atau analisisnya mungkin bukan semata-mata pelapukan, tapi kepada stabilitas. Nanti suatu ketika Anda akan belajar tentang stabilitas lereng. Apa saja yang mempengaruhi stabilitas pada satu lereng. Ya, kalau pelapukan pasti, cuman mungkin kontribusinya atau signifikansinya mungkin tidak terlalu besar. Yang menjadi stabilitas lereng atau tebing itu lebih kepada kekuatan dari tanah atau batuan di tebing itu dan besarnya beban yang akan diterapkan pada tebing atau lereng tersebut. Kemudian akan dicari kesetimbangan antara kekuatan tanah atau batuan tebing itu dengan beban yang akan bekerja. Nanti akan timbul istilah stabilitas lereng. Ya, jadi nanti Anda akan dapat itu ketika Anda belajar mekanika tanah 1 atau mekanika tanah 2 yang berkenaan dengan kuat geser. Jadi itu dulu, itu jawabannya dulu untuk Anda bisa bicara soal stabilitas lereng. Silakan lanjutkan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan lanjut aja deh kalau tidak ada yang tanya supaya tidak banyak habis waktu. Mohon izin bertanya Pak. Silakan. Ini di luar materi presentasi Pak. Begini, untuk di pertemuan 6 dan ke-7 itu kan ada 3 submateri Pak ya. Ya. Yaitu kami bagi menjadi tiga kelompok untuk mempresentasikannya. Nah, untuk submateri pertama yaitu pengertian pelapukan dan submateri kedua yaitu proses pelapukannya telah dibawakan hari ini yaitu pada pertemuan ke-6. Nah, untuk proses pembentukan tanahnya itu dipresentasikan hari ini juga Pak atau nanti di pertemuan ke-7? Begitu Pak. Boleh siap sekarang, tidak apa-apa. Nanti di minggu ke-7 kita bisa buat satu kesimpulan. Kalau tadi sudah Anda anggap cukup, kecuali Anda punya pertanyaan lain, saya akan bantu diskusi seperti itu. Terkait jika semisal dilakukan sekarang untuk presentasinya, untuk kesimpulan di minggu depan itu disiapkan oleh kami mahasiswa atau mungkin dibahas secara langsung bersama-sama dengan Bapak juga Pak? Anda buat boleh, nanti kita bahas juga nggak apa-apa kan. Seperti tadi, ada bagian tertentu yang harus saya tambahkan, saya berikan itu. Itu tujuannya kuliah 2 arah seperti ini. Oh, baik Pak, terima kasih Pak.
Pak, kebetulan kelompok 2 udah buat ini tanah. Jadi boleh kami presentasiin juga? Silakan, Dek, silakan. Oke, Pak. Mohon izin menyela, Rizka. Ya, boleh. Begini, kalau semisal dari kelompok 2 yang mempresentasikan untuk proses pembentukan tanahnya, nah untuk kelompok 3 jadinya tidak dapat materi. Untuk kelompok 3, untuk PPT-nya juga sudah siap mereka. Kalau mereka mau presentasi sekarang, boleh diambil alih oleh kelompok 3. Biar sama-sama dapat. Silakan bergiliran. Iya, boleh. Bagaimana, boleh. Rizka? Kalau udah ada. Iya, boleh. Iya. Kalau udah, Baik. udah ada. Baik, terima kasih. Iya. Saya stop sharing dulu ya. Selamat sore, Pak. Sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, silakan lanjut. Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Michael Natalando, NIM akhir 002, dan Igede Suartana, NIM akhir 023. Kami akan membahas tentang proses terbentuknya tanah. Yang pertama, tanah adalah campuran puing-puing mineral yang lapuk dan tumbuhan. Biasanya tebalnya kurang dari 1 meter. Bisa terbagi menjadi kaya tumbuhan, lapisan di atas tanah, dan lapisan tanah yang kaya tanah liat. Bahan utama penyusunan tanah yaitu 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 20-30% air, 20-30% udara. Proses terbentuknya tanah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar, yaitu yang pertama adalah iklim. Iklim menjadi faktor yang paling penting. Iklim mengatur laju dan jenis pembentukan tanah, penentu utama distribusi vegetasi. Yang kedua adalah organisme. Organisme mempengaruhi rentangan perkembangan tanah dan mempengaruhi sifat humus tanah. Yang ketiga, relief itu topografi, ketebalan profil tanah, dan sistem drainase. Yang keempat, bahan induk atau parental material itu mempengaruhi laju dan jalan pembentukan tanah. Dan yang kelima itu waktu mempengaruhi dalam menentukan jenis dan sifat-sifat tanah. Selanjutnya, proses terbentuknya tanah dapat diterangkan oleh teman saya, Igede Suartana. Baik, terima kasih atas waktunya. Proses terbentuknya tanah. Secara umum, proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4 tahapan. 4 tahapan tersebut adalah proses weathering atau pelapukan. Yang kedua adalah proses leaching atau pencucian. Yang ketiga ada proses transformation. Yang ketiga ada proses transformation and elevation atau perubahan dan elevasi. Dan yang keempat ada consolidation and translocation atau konsolidasi dan translokasi. Yang pertama, proses weathering atau pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik
kimia ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan, ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, yaitu udara, air hujan, sinar matahari, atau salju. Sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Ada 3 jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Dan untuk pengertian dari ketiga pelapukan tersebut sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 2. Yang kedua adalah proses leaching atau pencucian. Proses di mana batu yang telah pecah menjadi pecahan yang lebih kecil akan mengalami pencucian. Hal ini disebabkan oleh air dan udara saling mengikis batuan kecil-kecil tersebut. Dalam proses ini, air dan udara akan masuk melewati celah-celah batuan kecil tersebut. Dalam proses ini akan tercipta sebuah tempat hidup bagi mikroba dan lumut. Hal ini dikarenakan rongga dan permukaan batuan yang terkikis oleh air dan udara akan menjadi tempat makhluk hidup untuk tumbuh. Proses dari pencucian batu kecil ini membutuhkan waktu yang cukup lama, akan tetapi lebih cepat daripada proses pelapukan batuan. Hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. Kemudian yang ketiga, ada transformation and elevation atau perubahan dan elevasi. Transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Yang merupakan hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. Transformasi dibantu oleh tanaman dan hewan dan dapat meningkatkan kondisi drainase dan komposisi nutrisi. Kemudian, untuk proses keempat ada proses penyuburan atau enrichment. Proses penyuburan ini terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lembu, di mana batuan yang telah menjadi tanah mendapatkan bahan-bahan organik dari organisme di atasnya. Tanah yang semula hanya mempunyai kandungan mineral saja, dalam proses ini akan mengalami penggemburan, yaitu proses di mana tanah akan bertambah subur seiring adanya pelapukan organik. Organisme tanah juga akan berpengaruh terhadap proses terbentuknya tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah, sehingga menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Untuk materi dari kelompok 3 cukup sekian dan akan kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Ya, di layar sudah ada pertanyaan dari kelompok 3. Untuk kawan-kawan, mungkin jika ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, boleh dijawab. Terima kasih. Izin menjawab yang nomor 1. Izin menjawab yang nomor 2. Baik, yang pertama Nesa, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya dengan Nesa Perwangsa, NIM akhir 025. Pertanyaan di sana mengenai mengapa tanah dapat menjadi subur. Jawabannya cukup singkat, karena adanya proses penggemburan. Nah, seperti kita ketahui, proses penggemburan itu yaitu proses di mana tanah akan bertambah subur seiring adanya pelapukan organik serta tingginya ketersediaan unsur hara, maka tanah tersebut akan menjadi subur, seperti itu. Baik, terima kasih Nesa atas jawabannya. Yang kedua, pertanyaan tentang apa saja bahan utama penyusunan tanah
Adakah teman-teman Izin Izin menjawab. menjawab. Izin menjawab, saya Sargita, NIM akhir 024. Bahan utama penyusun tanah yaitu bahan mineral sebanyak 45%, bahan organik sebanyak 5%, air sebanyak 20-30%, dan udara sebanyak 20-30%. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Sargita atas jawabannya. Selanjutnya, kami hanya memiliki 2 pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi tentang materi kami, dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Ade, terdengar. Baik, saya izin bertanya mengenai faktor pembentukan tanah. Nah, dalam faktor pembentukan tanah ini ada beberapa faktor yang membuat tanah tersebut terbentuk. Yang pertama ada iklim, organisme, relief atau topografi. Yang keempat bahan induk atau parental material, dan yang kelima waktu. Nah, pertanyaan saya, mengapa cuaca tidak menjadi salah satu faktor pembentukan tanah? Mungkin cukup itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Adi. Mungkin bisa ditunggu sebentar untuk jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade. Mungkin untuk cuaca sebenarnya itu termasuk dalam iklim. Karena dalam iklim itu ada beberapa unsur, salah satunya yaitu suhu dan curah hujan. Ya mungkin untuk cuaca itu termasuk di curah hujan. Di mana dalam hal ini curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi asam tanah atau pH tanah, di mana pH tanah akan semakin meningkat sehingga akan terjadi korosi tanah secara kimia. Ya mungkin itu jawaban dari kelompok 3. Apakah bisa diterima, Ade? Baik, terima kasih IGD Suartana. Jawabannya cukup membantu. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Saudara Ade ya, baru nanya ya. Baik. Nggih, Pak. Nah, saya ingin ngajak Anda diskusi nih. Apa beda iklim dengan cuaca? Iklim. Nah, buat semua, apa bedanya iklim dengan cuaca? Kalau tadi teman Anda menjawab, bahwa cuaca itu bagian dari iklim, gitu ya tadi ya. Nah, coba Anda pikirin benar-benar ini. Apa bedanya iklim dan cuaca? Baik Pak, mungkin bisa saya jawab. Menurut saya, iklim itu adalah perubahan suhu atau curah hujan yang yang berlangsung cukup lama. Kemudian cuaca adalah perubahan suhu atau curah hujan yang berlangsung singkat. Mungkin itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Anda tidak perlu minta maaf, kita diskusi ini sama-sama ini. Yang lainnya silakan. Kira-kira apa bedanya iklim dengan cuaca? Tadi sudah dijawab. Yang pertama menjawab bahwa cuaca bagian dari iklim. Terus tadi Anda jawab, Ade tadi jawab, kalau cuaca itu berlangsung dalam waktu yang pendek, kemudian iklim berlangsung dalam waktu yang panjang. Rentang waktunya lebih lama. Ayo dikumpul-kumpulkan jawaban itu. Nanti Anda tahu sendiri sebelum Anda lihat Google, sebelum Anda googling apa beda iklim dan cuaca gitu. Kalau di Indonesia ada berapa iklim?
2 iklim. 1. 1? Hah? 2, iklimnya tropis. Iklim? Tropis. 1, 2, 3. Lalu apa yang membagi iklim? Climate ya, kalau ya. Musim, Ya, Pak. apa itu cuaca? Iklim itu dipengaruhi apa? Jadi kan letak ya. Kalau kita bicara satu daerah, ya, iklim itu biasanya terjadi pada apa? Pada satu daerah yang luas dan terbatas ya. Jadi iklimnya tadi sudah disebut tadi. Saya baru tanya balik 1, Anda merasa salah ya. Indonesia iklimnya apa? 3. Kayak di selatan maupun di utara sama-sama. Ada 3, Pak. Muson, laut, sama tropis. Coba ulang. Iklim muson, iklim laut, sama iklim tropis. Jadi ada 3. 3 iklim di Indonesia. Kayaknya salah apa tanya yang salah nih, Pak? Ada 2 nih bagiannya. Di sebelah utara Khatulistiwa dan di sebelah selatan Khatulistiwa. Iklimnya apa? Tropis. Ya, kan ada batas 23 derajat ya. Lintang utara, lintang selatan ya. Kan itu batasnya. Itu tropis, kemudian subtropis. Itu ya. Jadi iklimnya. Kemudian yang berubah-ubah itu apa? Cuacanya. Kalau tadi musimnya ada muson barat, ada muson timur kan gitu ya. Artinya kalau di situ musim barat ya ada musim panas jadinya di sebagian tempat, kemudian musim hujan di sebagian tempat kan begitu. Kemudian kalau cuaca apa? Bukan hanya soal suhu dan curah hujan saja ya. Jadi secara meteorologi dan geofisik ya itu kita belajar apa? Kita belajar soal cuaca. Makanya kalau Anda lihat di biasanya di televisi atau di radio, di situ tidak pernah ada ramalan iklim. Yang ada ramalan cuaca. Artinya di setiap tempat pada suatu luasan yang terbatas ya mengenai salah satunya adalah curah hujan, kemudian suhu, kemudian panjangnya hari siang, panjangnya malam, dan lain-lain, itu berubah-ubah kan? Ya, terutama panjang siang dan malam itu bergantung dari kedudukan matahari. Kemudian cuaca, curah hujan dan kecepatan angin, curah hujan, suhu, dan lain-lain, itu pada area yang terbatas. Ya, bahkan cuaca itu sekarang diramalkan setiap jamnya bisa ya, terutama mengenai hujan atau tidak hujan dan suhu. Ya lihat aja kalau Anda punya telepon pintar sekarang di situ kan ada itu aplikasinya. Itu yang diramal, tapi tidak ada ramalan iklim ya, yang ada ramalan cuaca. Tapi tadi kalau ada yang menyebut bahwa cuaca itu bagian dari iklim jadi benar gitu ya. Jadi iklim itu berlangsung pada daerah yang sangat luas ya, meskipun sangat luas, kemudian waktu yang sangat panjang. Tapi kalau cuaca tempatnya luasannya terbatas atau capture area-nya terbatas, kemudian dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu singkat, bahkan dibuat sekarang per jam ya. Bahkan kalau Anda main ke bandara gitu ya, di situ ada ramalan cuaca setiap jamnya karena dibutuhkan. Nah, cuaca yang dicatat di sana adalah pertama kondisi overcast atau awan ya. Kemudian suhu ya, tekanan, kecepatan angin. Nah, itu menjadi ramalan cuaca setempat. Nah, dalam hubungannya dengan pembentukan tanah, cuaca tentu sangat mengambil peran yang sangat penting. Karena dalam hal tadi untuk pembentukan tanah yang paling menonjol pada cuaca adalah temperatur ya atau suhu, kemudian curah hujan yang berhubungan juga dengan kelembaban udara ya. Ya, jadi itu 2 hal itu yang paling signifikan pengaruhnya. Tadi sudah dijelaskan mengenai proses pelapukan mekanik ya, karena hasil dari pelapukan batuan ya jadi tanah seperti itu. Nah, itu tambahannya. Silakan lanjutkan. Baik, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lain?
Oke, izin bertanya. Izin bertanya. Saya kedengarannya. Ya, Juni. Saya ingin bertanya tentang kan tanah itu memiliki banyak lapisan. Terus mengapa tanah itu bisa memiliki banyak lapisan? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada kenapa tanah itu bisa memiliki banyak jenis atau banyak macam. Terima kasih. Mohon maaf, apakah pertanyaannya bisa diulang, Juni? Baik, yang pertama itu, halo, bisa kedengarannya? Bisa, Juni. Yang pertama, mengapa tanah bisa memiliki banyak lapisan? Terus yang kedua itu, kenapa tanah memiliki banyak macam atau jenis? Baik, mohon ditunggu untuk jawabannya, Juni. Gimana? Ada yang lain bisa bantu jawab? Nggak harus yang buat ini ya, PowerPoint yang jawab ya. Kalau ada Anda tahu, Anda pernah baca, silahkan di-share ke teman-teman. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan Juni yang pertama, mengapa tanah memiliki lapisan? Ya mungkin dari pendapat kelompok 3, tanah memiliki banyak lapisan itu mungkin karena faktor geologi, kimiawi, dan biologis yang berbeda-beda dan akan menentukan beberapa lapisan yang mungkin banyak lapisan pada tanah tersebut. Terima kasih. Apakah bisa diterima, Juni?
Berarti proses pelapukan batu itu dapat berpengaruh dengan jenis lapisan tanahnya ya? Dari kelompok kami ya berpengaruh ini. Oke, Anda belum sampai ke situ ya. Nanti begitu Anda masuk ke mekanika tanah, ya saya pingin Anda nunjukkan slide Anda yang nomor 2 apa nomor 3 tadi ya. Halaman 2 apa 3 tadi. Slide Anda yang udah terlihat ini mengenai komposisi tanah. Nah, ini ya. Jadi ini Anda menuliskan bahan mineral, jadi sebenarnya nanti Anda bicara komposisi dulu ya. Jadi, tapi Anda belum dapat kuliah ini, nanti di Mektan Anda dapat kuliah ini. Bahwa tanah itu punya 3 fase ya, atau kita sebut sebagai komposisi. Komposisi tanah itu satu adalah butiran. Ya, butiran, ada yang berbutir kasar, ada yang berbutir halus. Ya, kemudian komposisi yang kedua adalah rongga. Ya, rongga itu ya kita sebut sebagai void ya, void atau pori. Jadi komposisi tanah itu ada 2, yaitu rongga dan butiran. Nah, sekarang butiran itu yang mana? Butiran itu tidak lain adalah bisa terbentuk dari mineral ya. Mineral itu ada yang organik, ada mineral yang anorganik. Ya, jadi bahan mineral yang Anda tulis 45% itu adalah mineral anorganik. Contohnya apa? Silika yang kita sebut-sebut kemarin itu bukan organik, dan itu adalah penyusun utama dari butiran tanah maupun batuan. Kemudian ada butiran yang terbentuk dari bahan organik gitu ya. Misalkan dari apa tadi ada sempat sebutkan hewan, tumbuhan dan lain-lain ya. Yang sifatnya bukan anorganik. Nah, persentase yang Anda munculkan ini adalah secara umum. Nah, lalu porinya atau rongganya terisi apa? Bisa terisi air saja, maka tanahnya disebut tanah jenuh air atau saturated. Bisa terisi udara saja, berarti tanahnya kering. Ya, nah bisa terisi kedua-duanya. Sebagian pori terisi air, sebagiannya lagi terisi oleh udara. Nah, secara umum di alam ya, maka terdiri dari butiran yang merupakan mineral organik dan anorganik. Kemudian porinya bisa sebagian terisi air, bisa sebagian terisi udara. Atau dalam kondisi yang ekstrim, ya saat tanahnya jenuh, maka semua pori terisi air. Saat tanah itu kering, maka semua pori terisi udara. Nah, jadi itu, ya kalau ngomong bahan penyusunnya adalah mineral, ya mineral, kemudian dan rongganya terisi air dan udara. Kalau bicara fase tanah atau komposisi tanah, maka jawabannya adalah butiran dan rongga. Ya, nanti Anda kuliah. Tapi dari awal Anda sudah dapatkan ini benar-benar menjadi penunjang Anda kuliah nanti di mekanika. Nah, kemudian jawab mengenai stratifikasi. Stratifikasi itu atau lapisan-lapisan itu. Ya. Tanah yang terbentuk ya, itu bisa berlapis-lapis. Batuan yang terbentuk pun bisa berlapis-lapis. Sesuai dengan pembentukan batuan ya, seperti tadi. Karena ada proses pelapukan dan ada proses deposisi atau deposit ya, sedimen ya, maka sangat mungkin tanah itu memiliki lapisan-lapisan. Jadi tanah yang terbentuk itu berlapis-lapis karena memang morfologinya atau pembentukannya memang dari bahan-bahan sedimen. Jadi misalkan ada lapukan di satu gunung kemudian tertransportasi, ya tadi Anda sudah menulis masalah transported tadi, ya. Jadi tanah yang terbentuk di satu tempat tetapi tidak berpindah,
itu namanya tanah residu. Ya, kalau tanah residu ini tertransportasi baik oleh air, oleh udara, dan oleh kegiatan manusia lainnya, maka disebut sebagai transported soil atau tanah yang mengalami transportasi kemudian terdeposit menjadi sedimen. Jadi sangat mungkin tanah itu mengalami kondisi yang berlapis-lapis sesuai dengan proses depositnya atau proses sedimentasinya. Itu jawabannya. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya tadi, Pak. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Juni yang kedua. Kenapa tanah memiliki banyak macam? Ya, untuk jawaban dari kelompok kami, mungkin karena sebab untuk kandungan mineral yang terkandung dalam batuan tersebut. Jika banyak humus, maka tanah itu akan menjadi tanah humus. Dan begitu untuk jenis tanah lainnya. Terima kasih. Apakah bisa diterima ini? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Juni. Apakah ada? Silakan kalau masih ada. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami selaku kelompok 3 akan menutup presentasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk antusias dari teman-teman. Untuk mungkin kesalahan kata atau beberapa materi kami yang kurang, kami mohon maaf. Untuk tempat dan waktu kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Oke. Jadi tadi sempat diinfokan bahwa ada 3 materi ya. Pertama, lakukan, kemudian ada proses pembentukan tanah ya. Jadi masih ada satu topik lagi ya. Itu bisa kita lanjutkan minggu depan, sekaligus kita lakukan diskusi untuk mengambil kesimpulan pada kedua dari CPMK ini. Ya, jadi ini cara kita berdiskusi sudah cukup baik ya, dan saya appreciate atas usaha Anda semua ya. Jadi keterlibatan Anda menjadi sentral ya, jadi yang namanya student center learning itu ya begini. Ya, jadi saya appreciate atas usaha Anda untuk bisa berpartisipasi pada kuliah ini. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan ke apa ya? Tadi yang ketiga apa? Mohon izin Pak. Ya. Untuk ketiga submateri di pertemuan ke-6 dan ke-7 telah disampaikan pada hari ini Pak. Jadi untuk minggu depan mungkin kesimpulan dari ketiga materi itu. Begitu Pak. Jadi minggu depan kita bisa diskusi lepas mengenai pelabukan dan proses pembentukan tanah. Saya akan tunjukkan beberapa materi juga minggu depan khusus untuk kedua topik ini. Nah, bagi Anda yang sudah membuat poinnya, Anda boleh submit ke saya ya, dalam bentuk PDF saja boleh atau dalam bentuk PowerPoint juga boleh. Dan ini akan menjadi saya begini ya. Saya lebih baik menyelenggarakan diskusi seperti ini daripada memberikan UTS. Bagi saya UTS tidak cukup valid untuk mengukur aktivitas Anda perkuliahannya. Jadi ini cukup valid dan cukup bisa merepresentasikan ya, kemampuan Anda seperti itu. Jadi kita bahas minggu depan. Jadi bisa jadi kita UTS-nya kita tiadakan ya untuk untuk materi-materi selanjutnya kita ubah format perkuliahannya dalam bentuk berdiskusi seperti ini, kemudian semua peserta saling bisa memberikan pendapat dan opininya gitu ya. Tapi tentunya Anda tidak bisa sekedar memberikan pendapat, pasti tentunya harus membaca ya untuk bisa mendapatkan materi tersebut. Jadi untuk sesi ini saya akhiri.
kita ketemu minggu depan, kita bisa diskusikan lebih lanjut dan saya mungkin akan berikan materi juga minggu depan mengenai kedua hal ini. Jadi terima kasih atas ya. Mohon izin Pak. Ya. Berarti perkuliahan untuk minggu depan dilaksanakan seperti biasa Pak ya? Karena saya lihat di kalender akademiknya juga Ya. di minggu depan itu masih rangkaian Hari Raya Nyepi Pak. Jadi tetap berjalan berarti perkuliahannya Pak ya? Nggak tahu saya ya. Ada ini ya. Saya kok belum dapat. Di kalender akademiknya memang begitu Pak, saya lihat. Tanggal 15 itu. Saya belum ngecek lagi deh. Oh iya Pak. Oke dan nanti gini aja. Mungkin bisa di. Saja. Oh ya baik. Ya. Baik Oke, Pak. Nanti mengingatkan. Anda boleh mengingatkan saya juga lewat WA ya. Ya Pak. Nanti saya kirim untuk kalender akademiknya Pak ya. Di WA Ya, group. saya juga bisa buka kalender kami. Saya nanti tanya ke Pak Koprodi aja langsung atau Pak WD1 gimana nanti untuk hari Senin itu ya. Kita saling update di WA ya. Baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sore Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Thank you.